Selamat pagi, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Pascal Siswari. Saudara, Kementerian SDM menerbitkan aturan pembagian rice cooker gratis yang diatur di Peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2023 tentang penyediaan alat memasak berbasis listrik bagi rumah tangga. Nah, ada anggarannya saudara yang diatur, yaitu totalnya 347,5 miliar rupiah yang akan dibagikan ke 500 ribu rumah tangga. Artinya kalau kita bagi, satu rumah tangga akan dapat jatah rice cooker seharga Rp695.000. Aturan ini, kata Kementerian SDM, akan berpotensi meningkatkan konsumsi listrik karena sekarang PLN kan lagi kelebihan listrik nih ceritanya. Nah, dengan penggunaan rice cooker yang akan dibagikan secara gratis ini akan ada peningkatan konsumsi listrik 140 GWh setara dengan kapasitas pembangkitan 20 MW, dan gak hanya itu tapi juga penghematan LPG gas melon sebesar atau sebanyak 29 juta kilogram atau setara 9,7 juta tabung 3 kg gas. Nah, saat ini Ditjen Ketenagalistrikan sedang menyiapkan sebenarnya data-data siapa saja yang dari 500 ribu orang ini yang berhak menerima rice cooker gratis dan akan berdasarkan usulan dari kepala daerah atau pejabat setingkatnya. Nah, apa sebenarnya syarat dari 500 ribu penerimanya? Ada beberapa syarat. Yang pertama, mereka adalah pelanggan PLN golongan 450 volt ampere sampai 1300 volt ampere. Lalu syarat kedua, tidak punya alat masak listrik, yang artinya dari 500 ribu itu tidak menjadi bagian ketika pemerintah bagi-bagi kompor induksi kalau Anda ingat beberapa waktu lalu. Jadi nggak boleh punya kompor induksi, nggak boleh punya kompor listrik, maka bisa dan berhak mendapatkan rice cooker gratis yang nantinya kapasitasnya adalah 1,8 liter sampai 2,2 liter. Dengan perkiraan anggaran yang tadi saya sebutkan, ada 300-an miliar untuk 500 ribu rumah tangga, artinya satu orang akan mendapatkan jatah Rp695.000 untuk satu rice cooker. Kira-kira bagaimana sih spesifikasi rice cooker yang harganya hampir 700 ribuan ini dengan rice cooker yang mungkin bisa lebih murah? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Feriska Immanuel. Saudara, tahun ini rencananya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menjalankan program AML atau alat masak berbasis listrik dengan membagi-bagikan rice cooker atau penanak nasi gratis. Nah, tujuannya untuk mendorong penggunaan energi bersih dari rumah tangga. Untuk anggarannya sendiri, pemerintah menganggarkan sebanyak Rp347,5 miliar untuk 500 ribu kepala keluarga. Kalau dihitung-hitung ini sekitar 695 ribu untuk satu rice cookernya. Nah, karena saya penasaran, tadi saya coba lihat kira-kira dengan harga segitu saya bisa mendapatkan rice cooker dengan spesifikasi seperti apa. Tadi saya coba lihat dari e-commerce dan memang dengan rentang harga 500 sampai 700 ribu. Merek-merek yang ditawarkan ataupun yang keluar dari mesin pencari ini didominasi oleh merek internasional atau buatan luar yang dimana ada dari Belanda, Jepang, dan juga Korea. Untuk spesifikasinya memang di kapasitasnya 1 sampai 2 liter. Terbilang standar. Kemudian untuk daya listriknya ini sekitar 400 watt. Nah, saat saya memperhatikan memang ini didominasi oleh merek luar negeri, yang dimana kalau dari merek luar negeri ini pengoperasiannya masih dibilang konvensional begitu ya, tetapi untuk merek-merek Indonesia misalnya ini sudah menggunakan fitur-fitur yang lebih digital. Nah, karena saya penasaran, saya setelah ini akan mencoba untuk meninjau langsung ke sebuah toko untuk melihat sebenarnya rice cooker seperti apa yang digemari atau diminati oleh masyarakat. Nah, saudara, tadi kan kita sudah lihat harga di e-commerce berapaan untuk budget Rp695.000. Nah, sekarang saya penasaran nih, pengen ngelihat kalau di toko swadaya kayak gini dengan budget Rp695.000 saya bisa dapat rice cooker seperti apa. Langsung aja kita tanyain ke penjualnya. Sini udah ada Bang siapa, maaf? Bang Mamat. Bang Mamat, ini kan saya punya budget 600 ribuan. Ya. Nah, kira-kira saya bisa beli rice cooker yang mana nih? Rice cooker yang ini bisa, yang ini bisa. Oke, kalau yang rice cooker yang atas ini berapaan harganya? Yang atas harganya 300, kalau yang bawah kena 285. Oke, boleh deh yang atas setengah harga dari budget saya. Ya.
Oke Bang, ini mungkin bisa dijelaskan kira-kira spesifikasinya gimana? Bisa. Bukuin lagi. Ya, buka aja Bang. Buka aja. Biar kita lihat kayak gimana penampakannya. Rice cooker 300 ribuan. Ya. Kayak gini. Oke, ini kapasitasnya berapa Bang? Kapasitasnya 1,8. 1,8 liter. Untuk dayanya berapa? Dayanya 400 watt. 400 watt. Oke, nah yang paling penting saya pengen tahu nih Bang, ini udah SNI atau belum? Udah SNI, udah. Ya udah SNI ya, jadi kapasitasnya 1,8. Dayanya 400 watt, standar nasional Indonesia. Oke, udah oke berarti ini. Oke. Emang yang paling laku apa gimana Bang? Paling laku ini biasanya. Jadi budget saya tadi 600 ribuan bisa dapat 2 dong? Bisa dapat 2 dong. Oke, bungkus deh Bang. Bungkus siap, oke. Terima kasih Bang Mamat. Nah itu dia tadi saudara, memang harganya 300 ribuan, berarti saya bisa dapat 2 nih, 2 rice cooker dengan budget seharga 695.000. Nah memang untuk calon penerima rice cooker gratis ini tentu dibatasi untuk golongan tertentu. Nah golongan tertentunya ini siapa saja, yakni rumah tangga dengan daya 450 volt ampere, kemudian 900 volt ampere dan juga 1300 volt ampere. Renata Panggalo, Feriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta. Jadi ada kebayang ya kalau budgetnya 695.000, spek rice cooker kayak apa yang harusnya dibagikan. Ini tentu harus diawasi karena kalau tadi kita lihat spek dengan harga 700.000 itu udah digital, biasanya udah bisa nggak hanya memasak dan menghangatkan nasi, tapi ada spek-spek lain yang dimiliki oleh rice cooker itu. Jadi jangan sampai nanti penerima rice cookernya mendapatkan spek lebih rendah. Artinya apa? Artinya anggaran 695.000 itu tidak digunakan semaksimalnya. Selain itu saudara, ada beberapa aturan lagi yang dibuat oleh Kementerian SDM untuk yang nantinya pabrikan yang akan mendapatkan program ini, yaitu produk dalam negeri, lalu harus ada sertifikat SNI dan juga berlabel tanda hemat energi. Nantinya akan ada stiker yang disematkan dalam rice cooker tersebut yang bertuliskan hibah Kementerian SDM dan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi pertanyaannya lagi saudara, pembagian rice cooker gratis ini sebenarnya dilakukan saat harga beras lagi naik gila-gilaan saat ini. Pertanyaannya, apa sih urgensi pembagian penanak nasi gratis ini? Apakah benar efektif untuk bisa menghemat pemakaian LPG? Nantikan perbincangan kami saudara usai jeda, jadi jangan kemana-mana, Kompas Bisnis akan segera kembali. Saudara, kebijakan bagi-bagi rice cooker gratis ini dilakukan pemerintah saat sebenarnya harga beras lagi naik. Jadi sebenarnya apa sih urgensi pembagian penanak nasi gratis ini? Pagi ini kami sudah bersama Direktur Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ada lagi nih yang baru, bagi-bagi rice cooker gratis yang katanya sebenarnya tujuannya adalah supaya energinya lebih bersih gitu, supaya LPG-nya berkurang konsumsinya. Tapi sudah tepat belum sih kebijakan ini? Ya, ini masalahnya dibagi rice cooker apa yang mau dimasak kan begitu ya. Apalagi sasarannya tadi masyarakat miskin, harusnya kan fokus dulu soal beras kalau ada anggaran. Tapi kalau terkait dengan alasan misalnya untuk mengkonsumsi lebih banyak listrik karena sedang kelebihan listrik atau oversupply, itu bukan jawaban dengan memberikan rice cooker. Karena permasalahan dari kelebihan pasokan listrik itu ada pada hulunya. Terlalu banyak saat itu ya membangun PLTU batubara. Jadi dipercepat saja pensiun dari PLTU batubara. Itu akan bisa menurunkan oversupply. Kemudian kalau ingin juga meningkatkan konsumsi listrik, maka bisa dilakukan uang sebanyak itu harusnya mulai membangun transmisi. Memang nggak cukup, tapi bisa membangun transmisi Jawa ke Sumatera misalnya. Ya, kemudian juga transmisi di Kalimantan dibangun. Itu bisa menyerap kelebihan pasokan dari Jawa Bali. Dan ada alasan lain misalnya ini kompor listrik untuk mengurangi subsidi LPG 3 kg. Masalah selama ini subsidi LPG 3 kg itu ada pada data yang tidak tepat sasaran. Penggunaan, kemudian penyaluran subsidi LPG 3 kg dilakukan secara terbuka. Siapapun bisa beli, kan itu faktanya. Jadi kenapa nggak dilakukan pembatasan LPG 3 kg? Solusinya justru dicari solusi pembagian rice cooker.
Dan saya pikir ini mengulang kembali apa yang terjadi pada kompor listrik yang akhirnya September 2022 kemudian dibatalkan juga oleh PLN. Jadi kelihatannya bisa bisa bernasib sama nih kalau kalau dipaksakan begini dan anggarannya cukup besar, sekaligus juga harusnya pemerintah dan mungkin PLN, Kementerian SDM berpikir ini nanti kan rice cooker itu dibagikan kepada rumah tangga miskin. Kalau rusak gimana? Berarti ada pengeluaran tambahan yang dibebankan kepada rumah tangga miskin nih dalam jangka panjang. Hmm. Spare part-nya seperti apa ya? Hibahnya gratis. Tapi kemudian nanti maintenance, kemudian pembelian spare part ketika rusak itu juga menambah pengeluaran dari rumah tangga miskin. Nah, jadi ini bukan sama sekali menjadi solusi sebenarnya dari berbagai masalah ada. Oke, ini kan kayaknya jadi apa ya, langkah jangka pendek aja gitu yang pemerintah lakukan supaya bisa menyerap energi listrik yang berlebihan dan juga mengurangi konsumsi gas 3 kilo dibanding tadi Mas Bima menyarankan supaya data dibenerin kalau yang listrik ya kita bikin transmisi gitu. Mungkin itu programnya lebih jangka panjang. Tapi kalau melihat ketidakefektifan dari langkah pembagian rice cooker ini. Kira-kira ada nggak sih Mas langkah yang lebih mungkin jangka pendek, lebih cepat untuk tadi yang kelebihan listriknya dan juga untuk konsumsi selain yang tadi Mas Bima sudah sebutkan? Kalau yang paling cepat ya, yang membantu orang miskin, mungkin ke depan orang miskin nggak perlu lagi bayar tagihan PLN sama sekali, dan pemerintah tidak perlu melakukan subsidi listrik adalah instalasi dari panel surya di Hmm. setiap rumah tangga miskin. Itu selesai masalahnya. Ya meskipun anggarannya misalnya dari 340-an miliar itu untuk rice cooker, itu lumayan bisa membangun sampai 11.000 lebih panel surya di setiap rumah misalnya. Jadi itu salah satu opsi jangka pendek bisa dilakukan, permanen dampaknya dan mengurangi tadi impor LPG, kemudian mengurangi juga tagihan kepada PLN dalam bentuk subsidi listrik. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau masalah terkait dengan hulunya, ini kan sebenarnya banyak skenario yang bisa dilakukan jangka pendek untuk mempercepat penutupan PLTU batubara. Selain dampak lingkungannya juga bisa lebih bagus untuk mengurangi kapasitas dari pembangkit listrik, terutama di Jawa Bali. Ya, Mhm. saya pikir itu. Jadi jangan kemudian ini seolah-olah kan masalahnya ada orang miskin yang kemudian menjadi objek dari eksperimen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi listriknya. Saya pikir nggak ke sana lah gitu ya. Dan konsumsi listrik juga bisa naik kalau daya beli masyarakatnya naik, nggak pusing soal beras misalnya, sehingga mereka bisa belanja barang elektronik lebih banyak. Kemudian juga industri manufakturnya itu kalau didorong mereka akan mengkonsumsi listrik dari PLN juga lebih banyak. Jadi banyak cara-cara sebenarnya dalam jangka pendek bisa dilakukan. Ini penting juga yang harus disoroti dan juga dipantau nanti ketika kebijakan ini diberlakukan, yaitu anggaran tadi ya Mas, 340-an miliar yang kalau tadi kita sempat juga ngecek ke toko-toko dapat harga 600 ribuan untuk rice cooker tuh udah speknya tinggi banget gitu. Artinya apakah anggaran ini kebesaran, terlalu besar, dan bagaimana nanti ke depannya kita bisa mengawasi bahwa benar-benar ini speknya sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan? Iya, jadi ada dua. Yang pertama adalah spesifikasi dari barang yang akan dibagikan. Ini tentunya kan sekarang semakin transparan ya, mau kita bandingkan harga rice cooker dari mana juga bisa dilihat di platform e-commerce gitu kan, tadi seperti yang dicontohkan. Sehingga nanti kalau masyarakat melihat kualitasnya buruk, kemudian juga hanya karena misalnya, oh ini TKDN, ini punya standar SNI, tapi ternyata kualitasnya lebih buruk daripada yang mereka bisa beli lewat platform digital. Nah ini pemerintah harus buka dong pengawasan, misalnya juga pengaduan kemana, itu juga harus jelas. Kemudian yang berikutnya lagi kan data nih, siapa yang berhak menerima dari rice cooker ini, datanya dari kepala daerah, dari pemerintah daerah. Jadi si pemerintah daerah ini juga harus dipantau nih. Jangan sampai tadi kriteria tadi ternyata dia udah punya alat masak listrik tapi tetap dapat misalnya yang lainnya nggak dapat. Jadi memang permasalahan-permasalahan pendataan ini juga harus melibatkan saya pikir dari kesesuaian data-data yang ada di pemerintah daerah, dan untuk anggaran sebesar ini kalau memang mau dilanjutkan ya saya sih nggak sarankan untuk dilanjutkan program rice cooker ini. Tapi kalau tetap memaksa dilanjutkan ya harus ada keterlibatan BPK kemudian KPK juga
untuk melakukan pengawasan, jangan sampai ada penyimpangan mulai dari tender pengadaan rice cookernya sampai nanti penyaluran kepada masyarakatnya. Oke, jangan sampai karena tadi kembali dananya 340 miliar rupiah, dana yang sangat besar untuk anggaran ini. Mas Bima, terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mas. Ya, terima kasih. Saudara